Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UTS kami, yaitu UMKM Mahardika Jaya Makmur Advertising. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan kelompok kami. Jadi kelompok kami itu terdiri dari 5 orang. Perkenalkan, nama saya Karolina Angelina dengan NPM 2141198. Perkenalkan, nama saya Delvian dengan NPM 2141175. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan nomor NPM 2141323. Perkenalkan, nama saya Lisa Colin Liu dengan NPM 2141196. Nama saya Nicholas Sunaidi, NPM 2141280. Jadi pertama yang saya jelaskan di sini adalah profil UMKM-nya. Mahardika Jaya Makmur Advertising ini merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa printing seperti spanduk, brosur, papan nama, dan bukan sekadar hanya itu, tapi juga jasa dalam memproduksi lampu dan neon box. Mahardika Jaya Makmur Advertising ini berdiri sejak tanggal 17 Mei 2017 yang berlokasikan di Bunga Raya Blok O nomor 7, Belian Batam Center. Jadi sebenarnya di sini ada produk dan jasa yang ditawarkan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM ini merupakan jasa percetakan seperti yang tadi dijelaskan, itu seperti spanduk, brosur, papan nama, kartu nama, buku, dan hal-hal lain yang semacamnya yang berhubungan dengan printing. Bukan hanya itu, tapi juga menawarkan jasa pembuatan lampu signage, papan nama, neon box, dan sebagainya. UMKM ini tuh lebih memfokuskan ke jasa di bidang printing dibandingkan dengan jasa pembuatan lampu. Untuk kisaran omset per bulan, setelah mewawancarai pemilik UMKM ini, kisaran omset UMKM Mahardika Jasa Makmur ini tuh pada sebelum pandemi biasanya kisaran di atas 100 juta, dan dari omset itu keuntungan yang paling banyak itu berasal dari pesanan oleh sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Tetapi dikarenakan masa pandemi, kini omset perusahaan menurun hingga 30 sampai 50 juta. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke teori. Jadi yang pertama ada developing service product and brands. Developing service product ini itu dapat diartikan sebagai produk atau jasa yang terdiri dari elemen-elemen kinerja, di mana produk atau jasa ini itu dapat berupa sebuah layanan fisik ataupun sebuah produk yang memiliki wujud, bertujuan agar dapat menciptakan nilai bagi para customer atau berguna bagi para customer. Di samping itu, service product ini memiliki beberapa konsep yang melingkupi, yaitu ada core product, supplementary service, delivery process. Jadi core product ini itu adalah inti dari sebuah produk yang diperjualbelikan atau dapat disebut dengan komponen utama yang membantu memecahkan masalah kepada pelanggan atau sekedar memenuhi kebutuhan dengan produk tersebut. Sebenarnya di sini ada supplementary service, merupakan sebuah kegiatan menambah atau memasok produk-produk inti yang diperjualbelikan, memfasilitasi penggunanya serta meningkatkan nilai dan daya tarik produk tersebut guna menarik konsumen untuk membelinya, atau bisa disebut juga proses distribusi atau penambah produk. Selanjutnya ada delivery proses. Seperti yang kita tahu, delivery itu adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengirimkan produk-produk yang diperjualbelikan oleh sebuah perusahaan dan dapat digunakan juga sebagai sebuah fitur layanan tambahan. Selanjutnya itu service product design. Service product design merupakan proses pemberian kemasan terhadap produk. Sebuah produk tentu harus memiliki sebuah kemasan yang menarik, unik, serta berbeda dengan yang lainnya, agar dapat memiliki karakteristiknya tersendiri yang didesain sekreatif mungkin, dan dapat membuat konsumen dapat mudah mengingatnya, serta berkesan. Nah, tujuan dari produk design ini juga dapat diartikan bagaimana cara perusahaan mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya itu flower of service. Flower of service adalah sebuah konsep yang menggambarkan jasa sebagai produk utama suatu perusahaan yang dikelilingi oleh supplementary service atau jasa-jasa tambahan yang digambarkan seperti bunga. Walaupun core product atau yang digambarkan dengan inti bunga itu bagus, tetapi ketika jasa-jasa tambahan yang mendukung core product perusahaan yang digambarkan dengan kelopak tidak bagus, maka secara keseluruhan perusahaan tersebut tidak akan terlihat indah. Selanjutnya, core product itu merupakan inti dari sebuah produk yang diperjualbelikan atau dapat disebut juga dengan komponen utama yang dapat menjadi membantu memecahkan masalah kepada pelanggan atau sekedar memenuhi kebutuhan dengan produk tersebut. Selanjutnya ada facilitating service yang merupakan jasa tambahan pada konsep flower of service. Facilitating service yang pertama ada information atau informasi. Informasi adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan kepada pelanggan seperti pemberitahuan mengenai produk apa saja yang ditawarkan, harga produk, fungsi produk, dan sebagainya. Dalam sebuah usaha jasa atau penjualan produk, pastinya ada pelanggan baru yang hanya memiliki informasi tentang produk yang ditawarkan. Maka, sebuah produsen jasa atau produk harus memberikan informasi.
Informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti media cetak dan media sosial. Yang kedua itu ada order taking. Dalam melakukan bisnis pasti akan terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Maka pada sebuah perusahaan pastinya ada pelanggan yang ingin membeli produk yang ditawarkan dari sebuah perusahaan. Maka dalam mengambil orderan tersebut, perusahaan harus menunjukkan sikap yang sopan, cepat, dan tepat atau cekatan kepada pelanggan dikarenakan pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan mudah. Yang ketiga ada billing. Billing adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam memberikan tagihan kepada pelanggan. Tagihan memiliki berbagai macam tagihan seperti tagihan periode, tagihan langsung, tagihan mesin, dan lain-lain. Yang keempat ada payment. Setelah memberi rincian tagihan kepada pelanggan selanjutnya adalah tahap pelanggan melakukan pembayaran produk. Pembayaran dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu dapat langsung menggunakan cash ataupun melalui banyak sarana seperti salah satunya itu e-money. Pilihan-pilihan aplikasi e-money yang ditawarkan sangat banyak dan bervariasi seperti m-banking, GoPay, Dana, OVO, dan lainnya. Selanjutnya ada enhancing service. Enhancing service merupakan layanan yang ditambahkan kepada layanan inti untuk membuat menjadi lebih menarik bagi pelanggan. Yang pertama ada consultation. Konsultasi artinya perusahaan bukan hanya menawarkan produk atau jasa, melainkan memberikan solusi kepada pelanggan terhadap masalah yang dihadapi, ataupun dengan pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan kemudian menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan tidak merugikan pelanggan serta menyesuaikan dengan kondisi yang tepat. Yang kedua ada hospitality. Hospitality adalah keramahan dalam bersikap atau melayani pelanggan seperti rasa hormat serta sopan kepada pelanggan. Yang ketiga ada safekeeping, artinya bagaimana sebuah perusahaan menjaga keamanan pada saat melakukan transaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah exceptions. Yang termasuk ke dalam exceptions adalah keterbukaan sebuah perusahaan terhadap komplain, permintaan dari pelanggan, dengan keterbukaan sebuah perusahaan terhadap kritik yang diberikan oleh para pelanggan. Selanjutnya delivery process or distributions. Delivery process merupakan sebuah proses kegiatan di mana mengirimkan produk dari satu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan oleh kurir-kurir perusahaan. Yang kedua adalah distribution atau distribusi. Distribusi dapat disebut sebagai sebuah perantara atau sebagai suatu kegiatan di mana dalamnya ada hubungan yang saling bergantung antara perusahaan, distributor, dan konsumen. Kemudian secara umum distribusi terbagi menjadi 4 variabel yang disebut dengan 4W. Yang pertama adalah what. What atau apa yang didistribusikan dalam kegiatan distribusi ini. Tentu saja inti dari sebuah distribusi adalah mendistribusikan produk yang dimiliki dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, hal utama yang didistribusikan adalah produk. Yang kedua adalah how. How atau bagaimana layanan tersebut didistribusikan, yaitu melalui berbagai macam cara yang dilalui seperti yang dilakukan yang pertama mengunjungi situs web perusahaan, penyedia langganan mengunjungi pelanggan, transaksi dengan jarak jauh atau menggunakan telekomunikasi. Yang ketiga ada where. Where atau di mana lebih merujuk pada suatu tempat atau lokasi dilakukannya distribusi ini. Tempat yang digunakan tentu sangat bervariasi, tergantung keputusan kedua belah pihak dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah when atau kapan. Hal ini lebih merujuk kepada waktu. Waktu di sini dapat disimpulkan fleksibel ataupun tidak. Dalam artian, jika pelanggan melakukan secara mengunjungi situs perusahaan, maka dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang quarters insight to success. Jadi model manajemen perubahan dalam 4 langkah. Quarter merupakan proses yang dirancang untuk membantu para pemimpin agar berhasil dalam menerapkan sebuah perubahan organisasi. Jadi menurut Quarters ada 8 langkah untuk membuat sebuah perubahan dalam sebuah organisasi. Jadi pertama-tama itu ada membangun rasa urgensi. Jadi semua yang terlibat harus merasakan urgensi perubahan dan percaya bahwa perubahan diperlukan untuk pertumbuhan organisasi agar mencapai transformasi yang mutu. Jadi dalam sebuah organisasi harus memiliki sebuah perasaan urgensi untuk membuat sebuah perubahan. Kemudian yang kedua ada membangun koalisasi ataupun kelompok kerja untuk perubahan. Jadi membangun sebuah kelompok untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian ketiga ada membangun visi dan strategi untuk perubahan. Jadi harus membangun sebuah visi ataupun tujuan untuk melakukan sebuah perubahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi perubahan. Jadi visi tersebut yang telah dibikin harus dikomunikasikan kepada kelompok-kelompok organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kemudian kelima ada memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Jadi menghilangkan hambatan dan dapat memberdayakan orang-orang yang diperlukan untuk melaksanakan visi dan dapat membantu perubahan bergerak maju secara bersama-sama. Kemudian yang keenam ada menghasilkan kemenangan sejak dini ataupun jangka pendek. Jadi konsisten adalah motivasi terbaik. Kemenangan jangka pendek merupakan peningkatan organisasi yang dapat diimplementasikan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketujuh adalah mengkonsolidasi hasil yang mendorong perubahan yang lebih besar. Jadi Quarter berpendapat bahwa banyak proyek perubahan yang mengalami kegagalan karena kemenangan dinyatakan terlalu dini. Kemudian yang ke-8 adalah menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Pemimpin perubahan dan tim koalisi pemandu bertanggung jawab untuk menanamkan
transformasi budaya di antara semua anggota serta mengubah perilaku mereka untuk mendukung dan berpartisipasi dalam inisiatif. Kemudian ada pendekatan strategi. Jadi pendekatan strategi merupakan pendekatan yang telah diuji, terbukti dan juga dipercaya para pakar strategi untuk merumuskan strategi. Jadi pertama itu ada aliran preskriptif. Melihat strategi sebagai proses yang terkontrol, disengaja dan preskriptif. Berdasarkan model rasional, pengambilan keputusan yang menghasilkan strategi yang disengaja secara lengkap. Kemudian kedua adalah aliran analitik, yang lebih menarik untuk memahami bagaimana organisasi sebenarnya merumuskan strategi daripada menentukan bagaimana mereka harus merumuskannya. Ini proses dari sosial dan politik yang kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja peran corporate, operasional, dan unit. Pertama itu adalah corporate level strategi. Jadi corporate level strategi menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Kemudian strategi korporat dia memiliki beberapa peran. Contohnya itu pertama, dia membuat visi misi, menyampaikan visi misi dan perubahan kepada perusahaan, menciptakan struktur berdasarkan visi, kemudian memimpin komponen perusahaan untuk menuju perubahan, menumbuhkan motivasi dan semangat perusahaan, membagi tugas setiap unit dalam menjalankan misi, menciptakan pendekatan orientasi dan budaya dalam menjalankan misi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis ini sangat penting karena kita dapat melihat perbandingan unit bisnis yang unggul dan bisnis yang kurang. Strategi unit bisnis memiliki isi komponen berupa departemen, kelompok kerja, dan individu. Para komponen tersebut berupa pertama, memberikan kritik dan saran kepada atasan dalam hal perubahan. Kedua, sebagai pihak yang menjalankan misi menuju perubahan. Kemudian menjalankan pendekatan, orientasi, dan budaya dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah strategi operasional. Strategi ini memfokuskan perhatiannya pada pemanfaatan atau memaksimalisasi sumber daya secara produktif. Strategi operasional memiliki komponen berupa mesin, teknologi, dan tenaga kerja. Peran komponen tersebut berupa sebagai media untuk menjalankan misi dan visi menuju perubahan, mempermudah perusahaan untuk mencapai visi dan menjalankan misi, kemudian sebagai media untuk menghubungkan antar komponen perusahaan. Analisa data. Analisa service product design. A. Core product. Perusahaan Mardika Jaya Makmur Advertising menawarkan jasa pembuatan barang-barang yang berhubungan dengan periklan, percetakan, sebagai contohnya seperti banner, papan nama, neon box, cetak akrilik, dan sebagainya. Yang menjadi core product dari perusahaan tersebut yaitu membuat banner atau brosur atau poster agar mempermudah pelanggannya dalam proses penyampaian informasi seperti acara-acara, kegiatan, dan informasi lainnya. Facilitating services. Information. Dalam penyampaian informasi, perusahaan Mardika Jaya Makmur Advertising membagikan informasi-informasi mengenai jasa yang ditawarkan menggunakan aplikasi WhatsApp melalui fitur story pada aplikasi tersebut. Saran dari kami juga agar UMKM ini bisa juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan TikTok karena sekarang lagi booming, apalagi semenjak zaman corona. Nah, untuk order taking UMKM ini dapat dilakukan melalui chat WhatsApp, telepon, ataupun mengirimkan PO. Billing. Dalam melakukan penagihan kepada customer, Mardika Jaya Makmur Advertising lebih fleksibel karena pembayaran bisa dilakukan sebelum maupun sesudah pengerjaan dan juga bisa dicicil beberapa kali. Untuk pembayaran, Mardika Jaya Makmur Advertising menyediakan berbagai macam sistem pembayaran seperti cash, kartu debit, transfer antar rekening, dan lain-lain. Saran kami untuk UMKM ini yaitu membuat metode pembayaran baru yaitu QRIS yang memudahkan customer untuk melakukan pembayaran menggunakan aplikasi seperti Gojek, ShopeePay, Dana, OVO, dan lain-lain. Enhancing services, consultation. Dalam kegiatan operasional, Mardika Jaya Makmur Advertising tidak luput dari berbagai kesalahan atau kekurangan lainnya, sehingga pasti ada customer yang kurang puas dengan pelayanannya, sehingga konsultasi biasanya dilakukan via WhatsApp perusahaan ataupun WhatsApp pengurusnya langsung. Nah, saran kami adalah membuat satu WhatsApp bisnis yang khusus untuk menjadi customer service perusahaan tersebut. Untuk hospitality, Mardika Jaya Makmur menjalankan hospitality dengan sangat baik. Mereka selalu bersikap ramah kepada pelanggan maupun pelanggan yang sudah menjadi langganan untuk lama maupun pelanggan yang baru. Untuk safekeeping, Mardika Jaya Makmur selalu menyimpan data-data pelanggan mereka secara confidential mulai dari nama, alamat, nomor telepon, email maupun file-file dari pelanggan yang ingin melakukan percetakan. Untuk exception atau pengecualian, Mardika Jaya Makmur Advertising memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap permintaan-permintaan atau request dari pelanggan. Jadi kalau pelanggannya memang mau request
siapnya kapan, harinya kapan, atau mau minta bantu saran untuk ide sebuah desain, itu boleh. Analisa delivery process atau distribution. Dari segi apa yang didistribusikan oleh Mardika Jaya Makmur Advertising, yaitu mereka mendistribusikan jasa percetakan seperti spanduk, brosur, papan nama, kartu nama, buku, dan hal lain yang berhubungan dengan printing. Dan untuk cara pendistribusian layanan yang diterapkan oleh UMKM tersebut adalah on-site service, dimana setelah produk yang dipesan sudah selesai dan diantarkan ke alamat customer. Di mana dan untuk pengiriman barang di Mardika Jaya Makmur Advertising bisa diambil secara pick up ke tokonya langsung oleh pelanggan, atau bisa request untuk dikirim ke alamat yang ditentukan. Nah, untuk kapan pendistribusian ini berlangsung, yaitu pada waktu operasional Mardika Jaya Makmur Advertising, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 6 malam. Tapi untuk pengantaran biasanya yang urgent, butuh pengantaran cepat di malam hari maupun di hari Minggu, itu bisa dibantu oleh UMKM tersebut. Analisa quarters 8 step to success. Yang pertama, membangun rasa urgensi. Mardika Jaya Makmur sudah cukup membangun rasa urgensi untuk mewujudkan perubahan untuk menyesuaikan dengan kegiatan operasional perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, membangun koalisi atau kelompok kerja untuk perubahan. Mardika Jaya Makmur Advertising membuat sebuah kelompok yang terdiri dari anggota manajemen, accounting atau purchasing, kemudian mengadakan meeting untuk merumuskan metode yang bakal efektif apabila diterapkan selama pandemi COVID-19 ini. Terus, Mardika Jaya Makmur juga membangun visi dan strategi untuk perubahan. UMKM pasti punya visi dan misi perusahaan, yang kemudian visi perubahan atau visi sementara itu dibuat dan disesuaikan untuk menghadapi situasi jangka pendek, yaitu pada saat ini masa pandemi COVID-19. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Setelah melakukan diskusi dengan semua pihak manajemen, accounting atau purchasing, visi perubahan ini kemudian disampaikan kepada karyawan-karyawan lain seperti tim desain, operator, sampai ke karyawan-karyawan untuk memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Setelah penyampaian mengenai visi perubahan kepada karyawan-karyawan yang dilakukan, pemimpin atau pihak manajemen harus bisa memberdayakan karyawannya sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing, ya, ahli dalam bidang masing-masing. Kemudian menghasilkan kemenangan jangka pendek. Apabila perubahan berhasil diterapkan, pasti akan merasa puas, senang, dan sudah aman dari kerugian. Namun UMKM ini masih tahu bahwa keberhasilan ini hanya sementara, karena nggak boleh sukses dikit langsung nggak mau berkembang lebih besar lagi gitu ya, berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi penyesuaian yang dilakukan yaitu karena kondisi COVID-19, maka dari itu mereka tidak lengah juga dalam terus mencari ide baru atau perkembangan baru yang bisa dibuat menjadi perubahan dan beradaptasi sesuai kondisi yang sudah ada. Yang ketujuh, mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Setelah visi perubahan pertama sudah mulai berhasil diterapkan, UMKM ini masih memikirkan ide-ide lainnya yang dapat diterapkan agar dapat lebih bertahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekarang maupun masalah-masalah yang bakal dihadapi di kemudian hari. Dan untuk menambahkan pendekatan baru dalam budaya, perubahan-perubahan yang sudah diterapkan dalam perusahaan yang awalnya cuma untuk jangka pendek menjadi kebiasaan dan budaya dalam suatu usaha tersebut, sehingga menjadi rutinitas operasional perusahaan, sehingga menjadi hal yang baru. Analisa pendekatan strategi. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan manajer Mardika Jaya Makmur Advertising, menurut kelompok kami pendekatan strategi secara preskriptif adalah paling efektif, karena jika strategi sudah sengaja disusun dan dikendalikan secara jelas, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menjalankan misinya untuk mencapai visi perusahaan. Pendekatan strategi secara preskriptif ini mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk tujuan jangka panjang, Mardika Jaya Makmur Advertising selain dari meraih keuntungan atau profit, ada juga keinginan untuk mengekspand perusahaan menjadi lebih besar. Maka dari profit yang didapatkan dapat dipisahkan sebagian dana untuk costing perusahaan seperti membeli mesin baru, perlengkapan kantor baru, menambah karyawan, dan sebagainya. Untuk jangka pendek sementara, yaitu mempertahankan perusahaan agar dapat survive dalam era pandemi ini. Analisa peran corporate, operasional, dan unit. Yang pertama, corporate. Mardika Jaya Makmur Advertising merupakan usaha milik bersama. Bagian corporate pada Mardika Jaya Makmur Advertising terdiri dari komisaris, direktur, dan manajer dengan ketiganya sebagai pemilik. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan, serta memberikan masukan, kritikan, dan saran kepada direktur. Direktur bertugas dalam pengelolaan bisnis, menyusun strategi bisnis untuk kepentingan perusahaan, memberikan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Yang terakhir yaitu manajer, yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi karyawan agar target dan deadline bisa selesai tepat waktu.
Manajer di Mardika Jaya Makmur juga menjadi kepala tim desain, tim operasional, dan juga melakukan pengantaran produk yang sudah jadi kepada pelanggan. Yang kedua, operasional. Dalam pembagian operasional, Mardika Jaya Makmur Advertising memanfaatkan beberapa jenis mesin seperti mesin printing outdoor 3 meter, mesin stiker indoor 2 meter, mesin laser akrilik, mesin printing atau fotokopi berwarna untuk mencetak kartu nama, mesin potong, mesin cutting stiker otomatis. Mereka juga menggunakan teknologi aplikasi seperti Corel Draw untuk mendesain stiker, brosur, spanduk, papan nama, dan banner. Yang ketiga, unit. Dalam bagian unit Mahardika Jaya Makmur Advertising, mereka memiliki beberapa tim seperti tim desain, tim operator, dan bagian keuangan yang dipimpin secara langsung oleh manajer. Masing-masing tim terdiri dari individu-individu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan. Kesimpulan, perusahaan Mardika Jaya Makmur Advertising yaitu sebuah perusahaan yang menawarkan jasa berupa periklanan atau percetakan. Perusahaan tersebut menawarkan jasanya melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Pada proses pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp, telepon, ataupun pengiriman purchase order. Dan untuk tagihan, pelanggan dapat melakukan pembayaran sebelum ataupun sesudah pengerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, kartu debit, dan transfer antar rekening. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, hendaknya UMKM Mardika Jaya Makmur Advertising selain dari media sosial WhatsApp yang sudah ada, mereka juga harus membuat akun Instagram ataupun TikTok untuk memperluas penyampaian informasi tentang UMKM mereka. Yang kedua, UMKM Mardika Jaya Makmur Advertising dapat menambah metode pembayaran Quick Response Code Indonesia Standar di luar dari metode-metode pembayaran yang sudah tersedia seperti cash, debit, transfer antar rekening agar memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran dengan dompet-dompet virtual seperti OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Dan yang terakhir, membuat akun WhatsApp bisnis untuk memanfaatkan fitur bisnis tools di mana pengusaha dapat mencantumkan bisnis profile dan katalog produk pada profilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.